Lucu gitu ya. Lucu ya. Kayak pengen nonjok. Fetish education gitu genrenya. Tadi kenapa Aichan gimana? Wah idola saya dia mah. Dari tahun mana? Oke, tepuk tangan buat Banu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyomet mana nyomet? Nyomet ya. Aduh aku tuh maluan orangnya. Hah? Pemalu aku tuh sebenarnya. Kok pemalu sih? Sama semua juga pemalu. Apalagi saya juga pemalu banget orangnya. Ya, gitu lah. Ditopok. Sehat tak? Alhamdulillah sehat alhamdulillah. Gila. Nih, tadi cewek yang apa? Yang sebelumnya Tebesta suaranya juga berat kan? Oh, tapi saya versi ceweknya gitu. Saya mau nggak biasa. Wah, saya. Ini lebih berat lagi. Berapa kilo, A? Ya, kalau gue sih yang penting nggak ngerugiin orang lain ya. Aduh, ini lucu lagi. Tapi nuhun ya Kang. Aduh di kopi kendi akhirnya kesampaian juga. Atur nuhun semuanya ya. Atur nuhun juga. Teteh, saya juga suka Severis. Apa judulnya teh? Come on Alien ya? Itu enak. Tuh kan. Kayaknya hampir seumuran. Sama ininya. Mukanya tuaan aku. Mukanya. Seneng. Bener teh kalau mukanya emang sebenarnya aku muda aku. Aku mah serival lah. Oh. Serival. Mantap serival. Ada si rival lagi. Aku ke rival abang manggilnya. Bang rival. Tapi rival aku bilang Bang, si rival cantik ya. Dia cantik gitu. Dengan fitur gelis ya tuh teh. Lucu gitu ya. Lucu ya. Kayak pengen nonjok. Gemes gitu. Plot twistnya ke sana. Kalau nyomet. Nyomet. Terbaik. Nyomet itu inspirasi saya bermusik kan? Nih aku punya cerita nih tentang nyomet. Nyomet gimana? Aku pernah punya cerita tentang nyomet. Jadi waktu itu liburan bareng mama ke Bandung Selatan, bukan Bandung Timur Bandung lagi. Selatan. Siang-siang mampir tuh ke penjual bakso. Tukang bakso makan bakso. Tiba-tiba ada anak pang datang gitu. Saya sih datang. Misalnya numpang aminnya segala macam. Terus habis itu aku kan gak bisa bahasa Sunda yang halus gitu. Iya. Jadi yaudah di mana maneh? Nyomet tak? Hah? Nyomet itu ngomong gitu tak? Enggak, aku ngomong di mana maneh? Tidak aku gitu. Lempang ka dia gitu. Anjing. Asli lempang gitu. Tidak aku lempang ka dia. Asli gitu. Apa nyomet? Jadi memang image dan nyomet itu budak pang pasti arapal ya? Jadi inget gitu, pengen sokap aja gitu kan. Mikir, anjir siapa Eca ya udah hatam banget ya bahasa nama anak-anak yang agak selengean gitu. Ya, nyomet sih. Kalau rival kan, aduh. Rival gen enggak gitu. masih terlalu modern. Mau nyomet Iya. kan geng potlot pisan. Nyomet gitu. Nyomet. Oh nya apa? Salam ke setanya. Dia dengar Apal kata deh nyomet Seta tuh, dengar kata nyomet pasti muntah nyopet merkosa. Karena namanya otentik bisa. Nyomet. Jadi mau kenalin cewek, siapa namanya? Nyomet. Langsung bad boy itu kan nyomet. Tapi pakai gamis teh, pakai bewok saya. Aduh banyak banget ini bridgingnya nih gue waduh nih. Ini gak ada pertanyaan nih, dia ditanya orang tadi tanya-tanya. Nyomet, Met juga nanti di dia deh. Kan udah tadi nanya, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Pasangan duetnya nggak diajak ke sini. Siapa? Yang duet. Natali. Iya. Suaranya jelek Enggak. Aku tuh memang seneng bisa ngejek orang tuh seneng gitu. Ada kepuasan sendiri kalau ngejek orang. Kayak Nisan kan main gitarnya biasa aja kan Nisan sebenarnya. Parah. Biasa ya. Aman. Aku nggak pernah lihat Anisan. Sebenarnya Nisan teh tinggal diajar lah sih teh. Dikit lagi. Iya, sih teh
tinggal kadaik basic nama. Bukan saya. Tapi Hah? ini direkam. Direkam? Tapi nih Sanford Cement, saya pertama ngeliatnya waktu di Tribun Ali Rusli. Baru saya emang ngeliat gitaris sejago itu Kang. Lupa sih ya. Cuma mau baper, coba orang diproduksikan aku sih. Para pisan produsernya gitu. Jago emang itu. Ada yang itu yang dulu. Dulu banget ya. Oke, apa Nu? Cing rusak. Apa Nu? Ya. Udah makan? Udah, Hokben. Oh udah, tadi puasa. Puasa orang mah nyomet emang. Orang mah puasa. Orang mah. Berarti malam ini bawain berapa lagu? Kayaknya 4 lah. 4? 4 lah. Anjing. Biar gak sama, aku tuh gak bisa sama orang. Kalau 5 ya orang 4 lah. 4, 5, merdeka. Enggak, 4 yang lagu 90s. Nanti. Nah karya sendiri berarti udah ada berapa? 1, 2, 3, 2. Baru 2 kan. Tahu ngapain nanya gitu. 2 album. 2 lagu yang Berjam-jam sama pagi. Seperti Roda lagi proses. Udah setahun lebih proses terus. Jadi kapan brojolnya? Pengennya secepatnya, cuman memang karena konsepnya teh rada butuh dana Kang ya. Oh berapa? Anjir. Edah. Enggak ini mau ini apa? Gatel-gatel. Berarti masih banyak proses lain-lainnya sampai nunggu itu karya lahir lah Iya, ya. karena itu lahir. Nah, ada ini nggak kira-kira kapan nih gitu? Yang ketiga ya. Yang ketiga tuh pengennya tahun ini, Bang Eca. Tahun ini, bulan Desember berarti. Ya 31 Desember lah. Pengennya. Tapi karena memang apa ya, sebenarnya dulu tuh bikin-bikin juga kayak Teh Bunga bikin-bikin lagu gitu. Cuman pas di produserin Nissan, aku merasa kayak, wah ini nih lebih gua banget gitu loh Eca. Nah cuman memang kemarin sempat diskusi sama Aichan tuh, aku ada beberapa lagu yang pernah dibuat waktu itu pengen dijadiin lagi, tapi pengen brainstorming dulu sama dia. Reggae. Lebih ke ini sih, fetish education gitu genrenya. Ya enggak lah, tiba-tiba reggae sih Bang Eca. Gitu. Enggak kan di The Voice apa X Factor? Itu kan reggae. I don't practice Santeria. Apa sih? Oh itu dari apa? No woman no cry. Bari berat ya suaranya. Itu beres itu abis Skip. Aduh. Oke, jadi kalau teman-teman belum tahu dulunya Abang itu sempat ikutan ajang kompetisi cari bakat ya. Bakat di vokal, tapi ketemu nggak bakatnya? Enggak. Sekarang malah ketemu sama nyomet. Ketemu sama nyomet. Terus habis itu akhirnya beres dari ikutan itu masih bermusik kan nggak sih? Jadi pada saat itu tuh kan reguler tuh lagi reguler. Jadi aku tuh ikutan di zaman Avi. Avi tapi Avinya yang baru. Akademi Fantastik Indonesia. Fantasi menuju puncak. Nah itu udah mulai ikutan audisi gitu. Terus idol semua ikut. Jadi aku kan dulu ambisius banget. Saking ambisiusnya nggak sadar diri, nggak sadar sendiri. Yang penting jadi ajaran orang tua aku tuh gini dulu, bukan lu harus bagus dulu Teh. Jadi kudu wanter heula dari kecil tuh. Apa? Jadi harus kalau Basunda tuh wanter. Jadi lu harus pede dulu. Oh. Jadi target aku dulu tuh waktu kecil mamah tuh selalu ada kompetisi atau festival. Targetnya adalah ikutan. Nah itu yang jadi pada saat itu setiap ada audisi targetnya bukan menang atau kalah tapi gue ikut ngantri, ikutan gitu. Ngantri. Dan goalsnya memang itu gitu, ikutan biar orang tua nggak marah karena jadi apapun CPNS misalnya ikut tuh administrasi, tapi karena memang nggak minat di CPNS waktu itu aku telatin karena administrasi udah lolos waktu itu, terus udah orang mau jadi PNS, babe orang nggak PNS susah. Jadi nggak mau jadi PNS. Ditelatin untuk gak masuk karena memang mamah tuh nanya tadi ikutan atau nggak ikut, bukan lolos atau enggaknya. Nah makanya ajang itu pada saat itu memang wah gue harus ikut nih ngantri dan memang nyantolnya di 2 itu waktu itu Rising Star 2018 itu pun sampai room audition sama The Voice yang
Oke. 2019. Terus itu ya balik lagi reguler. Itu perjalanannya. Tapi 90s ini, ntar aja pas Bang Ecan. Enggak ditanya ini mah. Ngobrol. Akhirnya The Voice apa? The Voice ya? The Voice. Waktu itu jurinya siapa aja tuh? Arman, Vidinino, Isyana, sama Titi DJ. Titi DJ. Isyana cakep gak? Cantik banget. Cantik banget. Ya mah. Cantik banget. Tapi itu perasaannya ikutan ajang The Voice kayak gitu, naik ke panggung. Terus habis itu apa ya, pengalaman yang nggak diduga karena memang nggak pernah terfikirkan bakal lolos juga. Oke. Apa sadar ya 8 ribuan peserta orang yang nyanyi kayak Teh Bunga punya karakter sendiri kan. Luar biasa. Tiba-tiba dapat kesempatan Allah qadarullah lolos waktu itu. Terus kayak oh ini ya panggung blind audition tuh gitu. Oh ya tegang banget, mukanya hancur banget itu. Ya nama saya Bambang Nugraha. Pengalaman lah Kang ya. Timbangan waktu itu berapa kilo? 51. 51. Tahun berapa sih? Itu tapping 2018, tayang 2019. Tappingnya 2018 sebetulnya. Editingnya setahun berarti. Editingnya setahun. Gokil. Oke. Terus habis itu setelah dari situ ngamen-ngamen apa segala macam. Padahal cocok loh kalau jadi PNS. Iya. Pagi-pagi panasin motor. Anjir ya. Bari Makai nemtek BUMN dia. Bari ngeteh dulu gitu. Iya, oh iya udah ke postur udah oke. Ngurus KTP. Biasa aja. Terus habis itu beres dari situ sempat reguleran. Reguler lama, Reguler berapa tahun? Cafe to Cup. Karena reguler itu sebenarnya dari 2014-an, 14, 15, 16, 17, 18, 5 tahunan lah ya. Lumayan berarti. Tapi sekarang masih ngambil reguler juga? Enggak. Udah enggak? Enggak. Berarti sekarang fokusnya di apa nih Abang? Fokus karya sama ya bikin acara-acara kayak gini ya, Manisan Forts. Aku juga pengen belajar live juga karena memang apa ya sekarang itu udah ke situ ya Teh. Kita nggak bisa pungkiri. Iya, sekarang udah zamannya era era digital banget lah. Bener. Karena aku pernah nyobain live juga Teh, nonton 2 hilang lagi. Kayak gitu jadi coba terus kali ya. Nah, Tete pernah nggak ada di posisi kayak gitu? Pernah banget. Terus aja dulu gitu ya. Main itu. Nah kalau misalkan gak ada yang nonton, Tete tuh matiin live-nya nggak? Atau kayak udah jalan aja terus? Seakan-akan ada yang nonton aja gitu ya. Nah, show must go on Show must go on. Kalau gue tuh kayak gini ya Ban. Anjir gak ada yang nonton, anjing ngapain nih? Iya benar Cak. Udah coba matiin dulu, Tek nyalain lagi. 1 keluar. Aduh anjir kayaknya enggak deh. Iya. Nah itu mental itu bener Teh. Bener belajar juga nanti ngobrol banyak sama Teh. Iya bener. Apalagi apa ya, live tuh ngeliatin muka sendiri. Iya getek. Terus kayak gitu. Tapi secara nggak langsung live gitu segala macam itu hasil seleksi dari zaman corona kalau nggak salah deh. Iya benar. Perpindahan jadi ke digital banget juga. Iya perpindahan dari digital banget. Soalnya kan corona kan kita kan ngobrol tapi nggak lihat muka gitu. Iya, yang kita lihat tuh muka kita sendiri. Tapi ngobrol sama nyomet misalnya gitu. Nyomet lah. Gitu. Tapi benar kan kayak gitu. Nah sekarang secara nggak langsung banyak banget kepake sama ya kita lihat banyak yang baru-baru juga apa segala macam, semakin banyak banget konten creator. Kayaknya ini hasil seleksi dari zaman corona juga. Setuju. Jadi gitu. Covid tuh kayak ngerubah peradaban ya. Jadi semuanya digital. Bahkan audisi juga jadi online semua. Iya audisi jadi online semua. Tuh. Jadi buat teman-teman yang pengen live, gas aja. Kayak Irgi tuh. Wah Irgi kalau live tuh ngejual banget dia mukanya. Iya keren dia. Setelannya udah ini 70s apa? Iya dia 50s ya. 50s. Fetis. Oke, Abanu, musisi tahun 90-an yang menginspirasi Abanu siapa nih? Nah, jadi sebenarnya 90s ini tuh cerita awal aku mulai ingin nyanyi itu karena lihat MTV Unplugged dulu kan. MTV Unplugged. Oke. Jadi dulu MTV itu ada program MTV Unplugged tuh kayak ngelawan band-band lip sync gitu kali itu ya. MTV Unplugged. Nah, aku lihat Pearl Jam. Eddie Vedder. Nah makanya kan kalau referensi itu kadang-kadang mempengaruhi gaya nyanyi kita ya Teh. Kayak kita suka sama siapa pasti kebawa nama. Sebenarnya gaya nyanyi aku tuh ada beberapa meniru Eddie Vedder ya. Kayak kan kalau Pearl Jam
Shades of empty can gitu kan. Jadi itu jadi kebawa karena memang aku mengidolakan banget Eddie Vedder. Kalau aku siapa adik Bang Eca teh namanya? Irgi. Kalau aku rambutnya kayak Irgi, aku pengen digondrongin karena Eddie Vedder tuh rambutnya gitu cuman gondrong. Oh, gitu? Keren. Enggak, aku tuh ngembang ke atas. Giri gitu. Sublime banget. Jadi memang 90s itu terus alternatifnya. Jadi dulu kesulitan Kang. Jadi aku tuh kan rendah banget suaranya. Nggak bisa nada-nada tinggi, sedangkan reguler saat itu kan udah lagu Glenn gitu. Bukan nggak pengen sebenarnya, karena memang sadar range aku nggak di situ, susah banget nyari. Nah, cerita kenapa suka Pearl Jam itu, jadi waktu Avi lolos tahap pertama kita dikasih materi, lu lagunya ini pilih, band ini dipilih gitu. Nah aku tuh pilihannya tuh Pearl Jam. Nah Pearl Jam itu kan semuanya hampir tinggi dan teriak. Jeremy itu wah Yellow Ledbetter tinggi. Nyari akhirnya dapet yang nanti aku bawain. Ada Dean Air yang paling gampang menurut aku pada saat itu. Jadi ada sejarah akhirnya aku berani nyanyi di publik dengan gaya sendiri tuh karena salah satunya referensinya Eddie Vedder, vokalisnya Pearl Jam. Sama The Calling lah kalau alternatifnya. The Calling. So lately been wondering. Ya referensinya di situ lah. Berarti ntar bakal bawain 4 lagu. Enggak lagu. Apa aja tuh? Ada John Mayer yang lama karena suka juga sama John Mayer. Yes, John Mayer tahun 90-an. Ada. Pearl Jam, terus ada yang aku tuh pengen ngajak sing-alongnya mudah-mudahan pada tahu kayak Whitney Houston gitu. Terus apa? Bob Dylan. Tapi yang sama Adele tuh Make You Feel My Love yang gitu-gitulah. Kita rock nggak bawa rock. Rocknya enggak takut meleset. Kalau pandangan aku tahun 90 tuh selain menceritakan tentang tadi modernisasi musik. Ya. Aku tuh nganggap kalau tahun 90 tuh adalah masa-masa di mana rocker tuh ngerasain jatuh cinta. Yap. Iya. Lagu cinta di package dengan manly banget gitu. Iya, lagu cinta kalau dulu kan ya banyak ngangkat tentang politik atau apalah segala macam gitu-gitu. Tapi tahun 90 tuh yang aku dengerin itu pada wih gila. Cintanya mereka tuh kayaknya sedalam ini deh gitu. Ya, bener. Gitu kan. Kalau menurut Abang sendiri nih? Sama. 90 itu benar banyak banget menginspirasi karena yang tadi yang ketika aku hopeless kan sebenarnya rock pada saat 90 itu semua menjelenging ya. Bon Jovi, semisal gitu. Tiba-tiba muncul ya tadi The Calling, U2, dia memecahkan rock tidak harus nada tinggi. Kan U2 kan ya. See the sunset in your eyes. Terus habis itu dipecahkan lagi sama Nirvana, bener. Jadi Nirvana dengan membawa genre grunge-nya dia apa segala macam gitu-gitu ya. Aichan, halo. Idola saya nih Kang nih. Hati nih. Tadi kenapa Aichan gimana? Wah idola saya dia mah. Dari tahun mana? Aichan banjir ya Aichan? Banjir timur ya? Wah cukup lagi. Jol sakit. Oke. Terus abis itu selain itu perkembangan bentar, kalau sekarang kan temanya kan 90s ya. 90-an. Kemarin di titik sebelumnya tahun berapa aja tuh? Kemarin di Ruang Putih 70s. Terus sebelumnya tuh di Ford kita 90s juga Kang. Cuman waktu itu 90s-nya lebih ke lagu Indo gitu aku. Kayak Pongki Barata. Voodoo. Ya model-model gitu. Nah sekarang cobain yang slow rock lah. Nyobain slow rock. Oke. Langsung aja kali ya, langsung main ya. Aku sambil prepare dulu ya. Oke, boleh. Ngobrol langsung sama artis K-pop di Listening Party.